Oke, halo semua. Balik lagi kita review market mingguan. Ya, ternyata kemarin pergerakan dari minggu lalu kalau kita perhatiin rebound, jadi lebih ke ikut yang pertama ya, yang ini. Berarti menuju sekarang kalau kita perhatiin IHSG ada potensi untuk lanjut ke sekitar sini ya. Daerah garis yang kita tentukan kemarin yaitu di 7120 dengan target pertamanya IHSG. Nah, kenapa bisa naik? Kalau kita perhatikan banyak sekali dari big banks pada gap up ya. BCA juga gap up di sini 1,79%, BBRI juga gap up. Nah, kalau kalian yang fast trading di BBRI sih gue lebih saran buat kalian TP terlebih dahulu. Cuman kalau misalkan kalian sudah dapat average di 4200, 4300 ya prefer bisa di hold terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan minggu depan? Oke, minggu depan kemungkinan besar IHSG tetap bakal menjadi menuju ke sini ya, level 7120. Nah, setelah itu bagaimana? Jadi kalau kita lihat kemungkinan pergerakannya akan begini. Tetap lanjut naik, habis itu mungkin ada koreksi terlebih dahulu. Mungkin ada potensi bisa menutup gap baru naik lagi. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita perhatiin PR-nya masih sama, IHSG belum tuntas dan transaksi juga masih kecil. Jadi ya kita melihat masih ada potensi koreksi dari IHSG. Nah, sedangkan kalau BBCA sebenarnya secara tren ini sangat menarik. Jadi kalau kita lihat BBCA kemarin daerah entry yang kotak hijau kena sentuh daerah entry dan ini udah membentuk sebuah uptrend yang bagus sebenarnya. Jadi kalau kemarin downtrend di sini kalau kita perhatiin ini dari high ke low, lower high, lower low, lower high, ini lower low. Nah, sampai di sini stop. Dia berubah arah menjadi ya dari low ke high, lower high, higher low, dan ini membentuk higher high. Ada kemungkinan bisa bentuk higher low dulu, baru bentuk higher high lagi. Nah, jadi ya ini jalan keduanya IHSG setelah udah break. Kemarin downtrend juga di break, kemungkinan masih bisa lanjut untuk BBCA. Bagaimana dengan BBRI? BBRI dengan gap begini ini menurut gua kurang menarik untuk kita entry ya, untuk entry ya. Tapi untuk yang punya posisi sangat menarik untuk di hold. Dan kemarin dapat 3% dari gap up ya, masih lumayan. Kalau kita perhatian yang lain, Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri salah satu bank yang menurut gua belum terlalu jalan. Jadi kalau kita perhatiin secara garis trennya kita tarik ke bawah, ya. Nah, ini baru mulai break ya. Dibandingkan sama yang lain, ini belum jalan dibandingkan yang lain. Jadi ini menjadi satu potensi yang menurut gue lumayan menarik di Bank Mandiri. Kenapa? Dibandingkan yang lain udah pada gap up, tapi yang ini tuh udah nggak gap up. Ini tuh udah ke close semuanya. Jadi bagaimana ambil posisi di Bank Mandiri? Kalian perhatikan jangan sampai dia bikin lower low. Itu yang utama. Sama kayak aku ngomong di BBRI. Walaupun risknya ngomongnya agak gede 8%, tapi itu yang utama. Jangan sampai dia gap up. Jangan sampai dia bikin lower low. Nah, kondisi sekarang kalian bisa cari entry di Bank Mandiri di level 6000 sampai 6150. Cut lossnya hanya jika dia close di bawah 5750. Itu doang. Oke, target pertama kita otomatis cari di sini dulu. Ini menjadi sebuah resistennya. Ini resistennya Bank Mandiri sekarang. Oke, jadi target pertamanya. Jadi kalian silakan cari posisi di Bank Mandiri. Menurut gua di entry sekarang tuh sangat menarik untuk ambil posisi di Bank Mandiri. Oke. Nah, ada juga bank-bank lainnya yang agak kita ngomongnya digital ya, Arto. Nah, Arto juga kelihatan menarik. Dengan kondisi sekarang kalau kita perhatikan Arto, ya, Arto tuh udah mencoba break dan berhasil ya. Downtrendnya juga di break. Ini menjadi sebuah entry posisi yang menarik buat Arto di mana jangan sampai Artonya bisa close di supportnya. Supportnya di mana? Supportnya di sini. Nah, 230. Lumayan jauh. Jadi kalau kita ngambil posisi buy, CL-nya sekitar 10%, belasan persen, lumayan jauh. Cuman kalau kalian mau ngambil posisi, menurut gue ini lumayan menarik. Nah, kalau kita kecilkan time frame, ya kira-kira sama. Jangan sampai dia break di sini, gitu. Jadi kalau kita gambarkan Arto secara proyeksi, ya kemungkinan bisa menjadi begini. Ini di level ini kan level resisten. Kalau kalian perhatiin, ini level resisten, ya kan? Ada kemungkinan bisa koreksi dulu, jadi ambil posisinya agak bawah. Dari sini kemungkinan bisa ke sini koreksi, baru mantul. Dari sini
Ini target utama Arto. Jadi jangan buru-buru ambil posisi di atas, tapi ketika dikasih koreksi di kira-kira sekitar level level sini menarik. 2250 sampai 2300 itu udah menjadi good entry untuk Arto. Dengan otomatis kalau kalian buy di level 2300 ya, CL-nya di sini anggaplah 2100 ya, masih 8%, masih lumayan. Ya, targetnya juga jauh, otomatis harus break resistance 2430. Kalau berhasil dia berencana harusnya akan menutup gap terlebih dahulu di 2520. Itu yang pertama untuk Arto. Dan juga ada BBYB yang boleh kalian pantau. Menurut gue ini menarik dan belum jalan juga. Nah, BBYB sendiri kalau kalian perhatikan ini menjadi sebuah emiten yang kalau kalian perhatiin gerakannya itu kenceng, gerakannya itu cepat. Nah, jadi otomatis bisa dikonsider sebagai high risk high return. Jadi kalau kita perhatikan BBYB di posisi sekarang, ini pertama MACD udah mulai golden cross ya. MACD udah mulai golden cross. Jadi kalau kita besarin udah kelihatan golden cross yang terjadi. Ini ada menjadi potensi buat buy ya. Dengan supportnya pertama di sini, tapi ini terlalu jauh. Jadi kalau kita perhatikan dari level 246 ke 220 itu hampir 10%. Jadi ya mending kita naikin secara supportnya aja. Kita ambil di sini 230 ya, 230. Karena kalau tipe-tipe BBYB kalau dia udah break ya kemungkinan turunnya lebih dalam gitu. Jadi 230 kita bisa ambil posisi long. CL-nya di 228. Target pertama kita ambil resisten di sini. 266. Oke. Jika 266 di break ya, target kedua kalian akan menjadi di sini. 282. Itu untuk BBYB ya. Tapi ya balik lagi BBYB lebih ke arah scalping atau main cepat aja. Jangan di hold terlalu lama. Terutama jika misalnya nih contoh nih anggapan besok bagus terus naik nih BBYB ya. Kalau selesai gap up kalian langsung jual. Jangan pusing lagi. Gitu aja. Oke. Jadi stock pick besok salah satunya adalah BBYB. Kalau Arto ya bisa dikonsider sebagai stock pick, cuman ya kalau bisa kalian tunggu dulu. Jangan buru-buru. Selain BBYB ada apa lagi? Ada juga yang berbau digital, yaitu Bukalapak. Bukalapak ini kalau kita perhatikan secara akumulasi ini juga mulai bagus. Ada akumulasi yang lumayan cakep ya kalau kita perhatikan. Cuman ada satu kendala yaitu dia di dekat resisten. Sini, 142. Jadi aku lebih prefer kalau kalian mau ngambil posisi, kalian bisa antara tunggu dia koreksi atau buy on breakout. Kalau kita perhatikan sekarang supportnya Bukalapak ada di level sini ya, 126. Jadi kalau kita ngambil posisi di sekarang kan cenderung risknya gede nih ya kan, gak menarik gitu. Ya udah tunggu di bawahan atau tunggu dia break 142. Kalau dia break 142, level yang kalian harus jaga adalah di 131. Otomatis bakal naik. Cuman kalau sekarang sih masih belum kelihatan. Jadi ngambil entry-nya paling menarik adalah di level 132 sampai dengan 135. Itu menarik. 132 sampai 135. Nah, ini menarik buat entry. Oke, anggapan kita turun 135. Yang penting resistance 142 ini mesti di break terlebih dahulu. Itu yang utama. Ini entry-nya 132 sampai 135. Cut loss-nya jika dia close di bawah 126. Oke. Yang kedua ada ada SMGR. Nah, SMGR sendiri koreksinya lumayan dalam. Jadi kalau kalian perhatiin secara panjang ya, kita anggap lah secara weekly. Nah, secara weekly SMGR ini koreksinya lumayan dalam. Kita anggap dari bulan Januari. Dari sini deh. Dari Januari. Nah, itu udah terus hampir 50%. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Kondisi sekarang menurut gue lumayan menarik untuk SMGR. Pertama, momentumnya udah berubah. Dimana ini kemarin ngebase di sini. Ya ini menjadi level support kuatnya mereka. SMGR 3420. Jangan sampai di break, jangan sampai lower low. Konsepnya mirip sama BBRI dan Bank Mandiri. Jangan sampai lower low. Ketika lower low, kalian harus cabut, wajib. Itu aja.
posisi SM Gear sekarang kalian boleh ngambil entry posisi di level sekitar sini. Kalau kita gambarin kotaknya, bentar. Nah ini boleh deh. Nah berarti di level 3590 sampai 3730 di swing aja. Yang penting nggak boleh close di bawah 3420 ya. Close di bawah 3420 kalian harus otomatis TL. Ingat closing. Target pertama kalian ada di level ini 4110, dan jika di break target kedua ada kemungkinan SM Gap bisa ke level 4570. Oke. Nah, terus aku mau bahas Breeze. Ya, Breeze ini ada aku call berapa minggu lalu karena aku lihat udah menarik ketika dia break di level ini ya, 2300 sudah di call, harusnya udah berjalan. Yang udah ikutin posisi pada saat itu harusnya dapat cuan juga ya, adalah 9%, lumayan. Nah, posisi sekarang bagaimana? Apakah Breeze masih bisa lanjut ke level berikutnya? Menurutku bisa. Dia baru break 2570, keluar dari awannya Ichimoku juga. Support yang kalian harus jaga sekarang di Breeze adalah di level sini, 2410. Oke. Dengan target balik lagi ke daerah high-nya. Jadi kalau kalian ngambil posisi target 8%, CL sekitar 8% juga. Kira-kira begini. Jadi entry-nya bagaimana? Kalau menurutku di Breeze kalian dapat posisi lagi posisi merah, udah masuk aja. Karena tujuannya juga swing. Tujuannya bukan buat scalping. Jadi kalau buat swing udah kalian hajar aja, nggak masalah. Oke, jadi kalau kita gambar petnya, ya mungkin ada koreksi-koreksi kecil, terus targetnya naik lagi. Harusnya masih menarik Breeze. Oke, dan terakhir ada sahamnya Sandiaga Uno, Saratoga. Saratoga ini kemarin lumayan dalam juga, cuma secara volume wise jujur aja gue kurang suka ya, secara volume wise ya. Cuma ini baru break EMA 20, ini menarik. Jadi kalau kita perhatikan, kita tarik garis Fibonacci nya ya, ya baru break 1370 kalian boleh jadiin level CL nya kalau di break. Oke, CL nya di 1360 ya, di bawah 1370 kan. Target pertama kalian insert di sini 1565. Nah, entry point-nya silakan di sekitar level 1400 sampai 1435 itu silakan. Dan jika bisa break 1455 ini harusnya bagus untuk lanjut. Ya, ini untuk Saratoga. Oke, kira-kira itu dulu. Apalagi kalau minggu lalu ada Mapa ya. Kalau minggu lalu Mapa masih berjalan dan udah hit PP kita, Happy Cuan. Masih bakal possible lanjut, possible jika kalian nanya. Menurutku masih bisa lanjut, jadi yang masih punya posisi silahkan di hold. Ini resistannya kemarin udah di break juga 765, jadi ya selama di atas itu masih bisa ditahan. Kenapa Mapa di call? Ya mapinya juga jalan kan, cuma mapinya mentok di resisten nih 1525. Ada juga Ace Hardware. Nah ini juga masih sideways, masih menarik juga. Tapi ya kalau bisa dapat posisi bawah silakan 825 sampai 840, atau opsi kedua adalah buy on breakout 875. Itu aja. Oke, kira-kira begitu dulu untuk minggu ini. So far gue melihat IHSG ini potensi reboundnya bagus ya. Potensi reboundnya bagus, jadi masih bisa ada chance lanjut. Kalau kalian masih punya posisi silakan ditahan. Yang belum punya posisi masih pelan-pelan cicil, karena menurut gue walaupun dia lanjut tapi masih ada potensi koreksi. Ya seperti ini gambarnya kira-kira. Nah, ada juga potensi sebenarnya begini. Dari sini dia koreksi tutup gap baru naik lagi. Ada potensi begini juga. Oke. Semua bergantung sama big bank kita. Karena big bank kita yang sekarang lagi istilahnya lagi pada naik gitu. Cuan. Nah, cuan ini juga menarik. Kemarin ada di call hari Jumat kalau kalian nonton di live IG. Ya, cuan ini resistennya di sini 8875. Silakan dipantau. Masuk posisi jangan terlalu besar karena udah di harga tinggi. Cuma masih ada potensi lanjut. Begitu juga dengan brand. Ya, masih bakal lanjut terus. Kayak aku bilang, aku yakin banget brand ini bakal jalan. Cuman seberapa kencengnya dan kapannya ini yang kita nggak bisa pasti. Oke. BRPT ini juga masih menarik. Selama di atas 1000 itu kalian harus punya barang di atas 1000 ya. Cuma kan ini kemarin masih gagal closing di atas 1000. Nah, tapi overall ini menarik. Ini juga udah mulai break.
Ini kalau MACD-nya besok hijau, nih harusnya MACD-nya udah golden cross. Gitu aja. Oke, gitu aja untuk minggu depan. Thanks for watching.